Pemirsa, Bawaslu Jateng akan menelusuri laporan serta penindakan terhadap pelanggaran pilkada serentak. Bawaslu menyebut ada dugaan 3 pelanggaran pilkada berupa politik uang, yakni di Pemalang, Pekalongan, dan juga Purworejo. Penelusuran terhadap politik uang di 3 kabupaten yakni Purworejo, Pemalang, serta Pekalongan menjadi prioritas penelusuran Bawaslu Jateng dalam penegakan pelanggaran pilkada. Atas temuan pelanggaran tersebut, Bawaslu Jateng akan berkoordinasi dengan Kejaksaan serta Kepolisian untuk secepatnya melakukan penelusuran serta pembuktian laporan pelanggaran yang terjadi di Purworejo, Pekalongan, serta Kabupaten Pekalongan. Selain pelanggaran politik uang, Bawaslu Jateng juga sudah melakukan tindakan terhadap 84 ASN serta 63 kepala desa yang terbukti tidak netral dalam pilkada. Sungguhnya ketika datang ke TPS menunjukkan 37. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai temuan pelanggaran pilkada, kami sudah terhubung dengan Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiudin. Apa kabar Mas Rofiudin? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News. Kabar baik Mbak Yana dan para pemirsa semua Metro TV. Ya, Mas Rofi, konfirmasi terlebih dahulu jumlah pelanggaran yang terjadi ada berapa dan kemudian jenisnya ini apa saja Mas yang dominan Mas? Kalau dari sisi keseluruhan terbagi menjadi banyak jenis pelanggaran ya. Misalnya kaitannya dengan pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. Itu di Jawa Tengah, Bawaslu di Jawa Tengah sudah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 245. Kemudian pelanggaran kaitannya dengan netralitas ASN itu sudah ada 95 ya ASN yang ditangani. Kemudian dari sisi kepala desa tak netral itu ada 63 dugaan pelanggaran begitu. Nah di luar itu kami juga menemukan dugaan-dugaan pelanggaran terutama di masa tenang dan juga dari pemungutan suara. Misalnya kalau dari sisi masa tenang itu ada beberapa dugaan pelanggaran kaitannya dengan praktek politik uang. Tapi sampai saat ini untuk praktek politik uang ini masih dalam proses penelusuran. Misalnya di Pemalang hari ini teman-teman pengawas itu sedang meminta ya, klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui atas terjadinya dugaan politik uang. Kemudian di Purbalingga saya kira teman-teman juga masih dalam proses kerja begitu untuk menelusuri lebih dalam apakah benar terjadi adanya dugaan pelanggaran politik uang begitu. Nah di luar itu ada juga di hari H pelanggaran-pelanggaran lain yang sebenarnya dari sisi penyelesaian itu sudah ditangani saat itu juga ya, misalnya ada banyak peristiwa yang itu cukup mengganggu ya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Misalnya ada TPS yang surat suaranya itu kurang misalnya. Ada juga formulir yang itu tertukar dengan daerah lain. Ada juga logistik yang itu terdaftar ya, misalnya paku begitu. Baik. Dan juga dan banyak catatan lain yang saya kira pada saat pemungutan penghitungan suara itu sudah disampaikan dan diselesaikan saat itu juga begitu. Oke, Mas Rofiudin, tadi kan Anda juga mengatakan ada beberapa dugaan politik uang dan memang tidak hanya terjadi di Pemalang, namun juga di Pekalongan, kemudian juga ada Purworejo. Nah ini kalau dilihat dari motifnya ini rata-rata sama atau berbeda Mas yang terjadi? Kalau dari sisi peristiwanya memang kebanyakan terjadi di H-1 pada saat masa tenang. Jadi pencoblosannya itu kan terjadi pada tanggal 9 Desember. Nah kebanyakan kami jajaran kan melakukan patroli pengawasan begitu. Nah itu kami menemukan ada di tanggal 8 sore hari atau pagi hari begitu. Ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan uang begitu. Nah di luar soal temuan kami juga menerima laporan ya
dari masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran politik uang, yang itu rata-rata juga terjadi di hari H gitu. Nah, terkait dengan kesamaan dari sisi besaran, ini memang berbagai macam ya. Kalau ada daerah yang hanya 20.000, ada yang 40.000 begitu. Tapi sekali lagi sampai hari ini kami belum memutuskan apakah peristiwa tersebut itu benar-benar memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Karena untuk menentukan sebuah peristiwa itu memenuhi unsur pelanggaran adanya politik uang atau tidak, kami harus mengklarifikasi pihak-pihak yang dianggap mengetahui, saksi-saksi, kemudian juga bukti-bukti dan lain sebagainya. Saya kira sampai saat ini kami masih dalam proses penelusuran, klarifikasian dan juga pendalaman begitu Mbak Yana. Baik, artinya seluruh prosesnya masih berlangsung begitu ya, Mas Rofiudin. Kalau Anda sampaikan tadi di awal bahwa jumlah dugaan pelanggarannya sendiri ini kan 200 lebih ya, Mas ya. Ini termasuk banyakkah dan bila dilihat dari pemilihan sebelumnya ini bagaimana? Karena juga kita menggelar pilkada ini kan di tengah pandemi. Apa ini bisa dibilang adakah justru peningkatan dugaan pelanggaran atau justru penurunan? Kalau dari sisi pola pelanggaran sih sebenarnya masih sama ya, terkait dengan ASN tidak netral, kepala desa nggak netral, kasus dugaan politik uang, itu di pemilu ataupun pilkada-pilkada sebelumnya sebenarnya juga sama begitu. Tapi kan tahun ini pilkadanya memang unik karena dilaksanakan di era pandemi. Untuk itulah kemudian kami diberi kewenangan untuk kemudian memberikan peringatan kalau misalnya terutama dari sisi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan begitu. Kalau dari sisi kasuistiknya dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu misalnya, mungkin hampir sama ya, jenis-jenis yang terjadi itu hampir sama. Cuma dari sisi kuantitasnya kami masih belum backup secara keseluruhan sehingga kami belum bisa menyimpulkan apakah pilkada di tahun ini itu pelanggarannya meningkat atau tidak begitu. Tapi dari sisi jenis pelanggaran administrasi yang rata-rata sudah selesai sebelum masa kampanye, kemudian juga masa kampanye dan sebagainya itu sebenarnya dari sisi kuantitas hampir sama begitu. Terkait dengan pidana pemilihan, untuk tahun ini saya kira juga ada yang baru ya, dan itu belum terjadi sebelumnya. Saat ini kami sedang memproses adanya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, itu dilakukan di media sosial. Itu ada di kota Pekalongan, ada 2 kasus yang setahu saya dari sisi jenis ini, di pemilu ataupun pilkada-pilkada sebelumnya belum pernah ada. Di Sukoharjo, Mbak Yana, saat ini juga ada persidangan kaitannya dengan pelanggaran netralitas kepala desa dilibatkan di dalam kampanye, yang soal kepala desa ini sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada begitu. Baik. Untuk kasus politik uangnya, kami belum bisa membandingkan. Yang pasti kan di pilkada sebelumnya itu ada ya, kasus politik uang, di pemilu juga ada begitu. Tapi untuk yang saat ini kan kami belum bisa memutuskan apakah ini memenuhi unsur atau tidak karena masih dalam proses pendalaman begitu. Baik, terakhir Mas Rofiudin, apabila masyarakat ini pada saat hari pencoblosan melihat adanya dugaan pelanggaran, apakah masih bisa untuk melaporkan dan bagaimana mekanismenya? Kalau dari sisi waktu masih bisa untuk misalnya ada masyarakat yang memiliki bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran di hari H ya, 2 hari yang lalu begitu, karena masih memenuhi unsur batas maksimal waktu sejak diketahuinya begitu. Nah, mekanismenya ya monggo silahkan laporkan ke pengawas terdekat, terutama kepada pengawas desa atau kelurahan atau pengawas kecamatan atau bawaslu kabupaten kota masing-masing, atau bisa saja misalnya menyampaikan laporan ke bawaslu tingkat provinsi Jawa Tengah, karena jajaran kami Mbak Yana sampai saat ini sampai tingkat pengawas TPS itu masih berstatus sebagai pengawas TPS, belum ada pemberhentian begitu. Nah, di luar itu saat ini kan proses pilkada ini masih terus berlangsung ya.
tahapannya adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, monggo masyarakat sebenarnya juga bisa ikut mengawal ya, atas proses-proses itu. Kalau misalnya ada pelanggaran, monggo kami persilahkan untuk kemudian dilaporkan. Di luar itu kami juga menghimbau kepada pasangan calon yang merasa sudah meraih kemenangan, mohon untuk kemudian menunggu hasil resmi dari KPU. Kalaupun toh merasa menang, janganlah dirayakan dengan euforia-euforia yang potensi berkerumun. Karena berkerumun di era pandemi ini sungguh sangat dilarang, begitu Mbak Yana. Baik. Baik, Mas Rofiuddin, singkat saja evaluasi pilkada meskipun memang tahapannya belum selesai hingga hari ini. Kalau dari sisi evaluasi, kami mengevaluasi KPU ya di dalam persiapan terutama logistik. Memang masih ada beberapa yang bolong ya, misalnya tadi surat suara kurang dan sebagainya. Untuk kemudian di tingkat rekapitulasi, semula kan KPU ini mengandalkan Sirekap meskipun sebagai alat bantu. Tapi pantauan kami menunjukkan bahwa sampai hari ini Sirekap itu masih sulit untuk kemudian diakses oleh PPK, sehingga rekapitulasi di Jawa Tengah yang semula mau menggunakan Sirekap akhirnya menggunakan manual begitu. Baik, terima kasih Mas Rofiuddin telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat beraktivitas kembali.